Pas buka HP, pas ngeliat tukang dagang diobrak-abrik di bulan Ramadan ini ya. Jadi berpikir itu tidak sulit sebetulnya. Kalau mau berpikir ya, orang jualan di bulan puasa, dia mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Dan kenapa ada bulan puasa? Saum, sasi saum, saum itu artinya menahan. Menahan itu bukan berarti hanya menahan lapar dan haus. Menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan pikiran-pikiran, menahan ide-ide yang bisa merugikan orang lain, menahan segala hal-hal yang tidak baik. Nah, bisa tidak menahan mata, menahan pikiran-pikiran untuk merugikan orang lain, ide-ide yang tidak baik kepada orang lain, semuanya ditahan. Nah, kenapa ada bulan puasa itu untuk menguji manusia? Dan kenapa di bulan puasa itu Allah membiarkan ada orang yang berdagang. Yang berdagang pun itu anak istrinya puasa di rumah. Dan bila mungkin yang dagang pun ikut puasa. Nah, perkara yang membeli tidak puasa itu banyak kemungkinan. Satu, bisa orang sakit, itu diperbolehkan, ada maklumat. Dua, bisa saja itu non muslim. Tiga, bisa saja orang punya hal-hal tertentu. Ingat, di dalam hukum berpuasa itu ada kriterianya. Tidak semuanya harus puasa, tidak. Ada kriterianya. Nah, masalah menghargai, kalau begitu tidak menghargai dong. Nah, kalau ingin dihargai, kamu jangan berpuasa berarti. Karena puasa itu untuk ujian. Kalau kamu ingin dihargai, apa gunanya puasa? Apa gunanya bulan puasa kalau ingin dihargai? Berarti kamu tidak punya pelatihan di bulan puasa. Nah, jadi bulan puasa ini untuk melatih diri kita. Semakin banyak orang yang mengganggu kita, semakin banyak orang yang tidak menghargai kita, di situ berarti kita sedang sekolah, sedang belajar. Kita mampu tidak, kuat tidak. Nah, kalau kita melihat tukang dagang terus kita obrak-abrik, berarti kita sudah batal itu. Berarti sudah tidak kuat menahan karena salah tangkap, salah paham. Nah, kalau semua orang disalahkan seperti itu, berarti akan kembali berputar, sama saja Anda menyalahkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berjualan itu dia dituntut akan pikiran finish di bulan Ramadan. Finishnya apa? Finishnya yaitu Idul Fitri. Idul Fitri itu finish bagi orang Islam yang melakukan puasa. Kenapa? Finish biasanya umumnya sudah tradisi di bulan Idul Fitri itu nanti harus beli baju lebaran, ya itu sudah umum. Dan nanti silaturahmi keluarga ditambah liburan, itu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Nah, berarti butuh duit mas. Duitnya dari mana kalau tidak bekerja berdagang? Nah, jadi kalau mau menyalahkan, caranya begini: kamu jangan jualan. Berapa pendapatan kamu sebulan? 5 juta. Nah, kasih duit 5 juta. Kamu jangan dagang nih, saya kasih 5 juta. Nah, nanti semua tukang dagang, ya, sebelum kamu mengobrak-ngabrik, kamu siapkan dulu uang. Nah, jadi semua tukang dagang kamu drop selama 1 bulan, jangan dagang. Pasti saya jamin mereka tidak akan berdagang. Saya berani menjamin. Saya berani menjamin mereka nggak akan dagang. Yang penting dijamin uangnya oleh kamu yang suka ngobrak-ngabrik warung ya. Kasih jaminan uang nih 10 juta sebulan, jangan dagang. Pasti nggak ada yang dagang. Sudah bisa dipastikan. Tapi kamu bayangkan tidak, apa ujian untuk kita yang sedang berpuasa? Apa sekolahnya untuk kita? Apa pelajaran untuk kita? Harusnya kalau kamu umat Islam belajar dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Belajar. Nah, jadi sebelum kita bertindak, buka dulu wawasan kita. Begitu saran dari saya. Buka kisah Nabi Sulaiman yang membasmi iblis. Apa hasilnya setelah iblisnya nggak ada? Dikurung semua sama Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menyesal, lalu ya terjadilah seperti ini. Jadi biarkan. Karena kalau mau menyalahkan nanti berputar kembali ke bulan Ramadan yang disalahkan. Kenapa? Kenapa harus ada bulan Ramadan? Kenapa harus ada Idul Fitri? Saya harus beli baju, saya harus menafkahi. Bulan puasa itu banyak pengeluaran. Lalu kalau saya nggak dagang, siapa yang mau ngasih duit? Nah, nanti disalahkan nggak enak. Jadi kalau tidak punya solusi, jangan menyalahkan orang lain. Kalau solusinya sudah ada, boleh menyalahkan orang lain. Siapkan dulu uang sebanyak mungkin. Yuk
boleh kita berhentikan yang dagang kalau sudah siap uang untuk jaminannya. Itu saja dari saya. Semoga nggak akan manfaat untuk yang benci. Tapi kalau yang mau berpikir tenang ya, membuka hati lebar-lebar, membuka kepala lebar-lebar, insya Allah akan kepikiran. Coba renungkan, 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 renungkan. Betul tidak? Akan betul bagi yang hatinya dingin, kepala dingin. Tapi saya akan disalahkan oleh yang panas. Hati panas, kepala panas pasti disalahkan. Tapi kalau merenung, duduk merenung, 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 renungi, renungi, renungi. Kamu saja masih butuh duit. Kamu yang ngobrak-ngabrik warung itu masih butuh duit. Bisa saja kalau kamu punya tabungan. Nah, bayangkan orang yang gak punya tabungan. Begitu ya. Bayangkan orang yang gak punya tabungan. Jangan membayangkan kita yang kaya raya banyak duit. Tapi bayangkan orang yang gak punya duit. Rasakan orang yang gak punya duit.